Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najma Maila Faiz dari kelas MM4D. NIM saya 2290343080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas bagian saya untuk pengerjaan tugas akhir mata kuliah pemrograman game dasar. Untuk proyek kali ini saya kebanyakan mengerjakan aset. Berikut ada beberapa aset yang saya kerjakan. Yang pertama di sini ada aset main menu. Jadi untuk thumbnail main menu ini adalah aset yang digunakan. Saya menggambar bagian sini, lalu untuk sisanya itu adalah, bagian Yohana. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa bagian storyline. Storyline itu awalnya digunakan style Yohana, lalu karena ceritanya adalah masuk ke dunia lain, di situ kita menggunakan, konsep perbedaan style. Nah, untuk perbedaan style ini setelah style Yohana sudah ditampilkan, lalu berikutnya berganti kepada, style gambar saya. Nah, ini ada storyline, scene 8, lalu di sini ada storyline scene 9, di mana di sini karakter mengenali refleksinya sendiri sebagai orang yang berbeda. Lalu di sini ada saat karakter ingin menuju map atau baru keluar lift. Nah, untuk mapnya sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada level 1. Level 1 di sini kita menggunakan, referensi lantai 6. Jadi pertama-tama player keluar dari lift, lalu ternyata karena emergency exit itu tuh player mencoba untuk menggunakan emergency exit yang satu lagi, yang di mana itu ada di, ujung lantai satu lagi. Nah, ini untuk level pertama saya buat menyerupai lantai 6 gedung E-Polimedia. Lalu sampai di akhir player bisa masuk ke emergency exit. Lalu nanti karena ceritanya di emergency exit, tangga lantai 2 ke bawah itu terlalu banyak puing-puing, terpaksa karakter kita harus melewati lantai 2. Nah, itu nanti di mana itu, player akan muncul dari sini. Itu adalah lantai 2-nya. Di sini saya buat juga menyerupai, gedung E-Polimedia tapi dengan putaran sendiri. Nah, di sini perbedaan lantai 1 dan lantai 2 adalah lantai 2 itu memiliki beberapa obstacle course yang di mana main karakter harus melompati untuk, menuju ke level berikutnya. Ini ada lompatan pertama, lalu di sini ada lompatan kedua, dan di sini ada lompatan ketiga. Nah, kebalikan dari lantai 6 tadi, lantai 2 itu justru mengarahkan player untuk menuju ke lift utama. Nah, nanti player bisa interaksi dengan button di sini lalu menuju ke, lantai D atau level ketiga. Untuk level ketiga sendiri kita menggunakan referensi, hal Polimedia. Nanti player akan spawn di depan lift, lalu player mencoba untuk keluar ke pintu keluar, tapi nanti akan dihalangi oleh last boss. Nah, untuk last boss sendiri akan dijelaskan nanti, ini untuk, background level ketiga. Nanti player hanya harus menyentuh bagian sebelah sini, karena di sini temboknya itu miring ke arah kiri, jadi, tembok sebelah kanan itu nggak kelihatan, dan di sini kita pakai, eee, gimana ya, seakan-akan pintu keluarnya itu cuman cahaya. Nah, untuk bosnya sendiri dan karakter-karakter lainnya itu bisa dilihat di sini. Ini ada main karakternya, ini ada 2 idol, mungkin perbedaannya tidak terlihat, tapi di sini pada gambar pertama ini idol, saat karakter menghela napas, lalu di sini karakter sedang, menghirup napas. Nah, terus di sini ada idol jump, bukan idol jump, ada animasi jump, terus di sini ada animasi jalan, ada 8 frame, lalu di sini ada animasi throw atau, shoot. Jadi karakter ini punya senjata itu melempar buku. Nah, untuk baletnya ini menyerupai buku dan ini ada
sketsa. Nah, terus untuk enemy pertama itu ada enemy patrol yang ada di patrol di lantai 2 dan 6 atau level 1 dan level 2. Di sini enemy-nya cuman punya health 1, jadi sekali kena buku itu dia hilang. Nah, tapi, enemy ini nanti, nggak cuman patrol, tapi kalau misalnya karakternya dekat, nanti dia akan ngejar gitu, tapi tidak se-overpowered atau tidak sekuat, last boss kita. Nah, last boss ini digambarkan, seperti sebuah entitas yang melayang, tapi entitas ini, menyerang dengan cara mengepakkan sayapnya atau di sini termasuk enemy shoot, yang di mana baletnya itu menyerupai angin. Nah, jadi ini ada aset karakter last boss-nya dan di sini ada bullet prefab untuk enemy-nya. Lalu untuk bagian Unity yang saya pegang itu ada stage ketiga tapi tidak semuanya karena sisanya, dilanjutkan oleh Adit karena dia yang memegang, script health dan lain-lain. Di sini saya, eee, apa namanya, mengutamakan kamera move dan gerakan bos. Nah, jadi untuk saat spawn atau saat baru muncul, player di sini, masih zoom in untuk tampilannya. Nah, terus ketika sampai mendekati bos, nanti ada trigger di mana kameranya itu berubah seperti ini, kamera satu, kamera 2. Nah, ini nah, jadi bosnya ini, itu punya bidik, apa namanya, peluru sendiri. Tapi, bos ini cuman bisa, apa namanya, membidik saat karakternya itu, sekitar 40 distance-nya dari sini. Jadi kalau misalnya player ini di luar kamera tadi seperti ini, nah enemy itu nggak bakal nyerang. Jadi enemy-nya cuma nyerang kalau misalnya dia di sini. Nah, itu bisa kita lihat di script yang, sebentar, enemy shoot dan enemy attack. Nah, kedua script tersebut ini dimiliki oleh last boss. Nah, untuk enemy attack ini itu script untuk bullet prefabnya. Nah, jadi, ini yang ngatur bulletnya dan kayak arahnya itu, kayak, apa namanya, kemiringan atau posisi spesifiknya lah, itu. Di sini, bullet akan hilang kalau misalnya kena player atau kena ground. Lalu enemy shoot itu yang ngatur, mekanisme syutingnya. Nah, di sini, di mana bullet itu bakal di-clone dan titik keluarnya bulat. Nah, terus untuk camera work ini sendiri, itu ada beberapa script. Yang pertama mungkin sudah dijelaskan oleh, rekan Aditya karena dia yang mengatur scene utama di main kamera itu atau semua kamera itu kita menggunakan, yang namanya, Cinemachine. Nah, Cinemachine ini merupakan sebuah package dari, Unity yang bisa diakses melewati package manager ini. Nah, ya jadi Cinemachine ini, eee, kurang lebih kayak sebuah framework untuk kamera lah gitu. Nah terus, di sini kita menggunakan 2 kamera bolak-balik, di sini ada main kameranya itu, adalah yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Jadi Cinemachine Player Cam ini nanti dia nge-follow player, nah dan bounding shape-nya itu menyerupai, ukuran map-nya. Jadi ketika player ini sudah mentok map-nya itu, nah dia tuh berhenti, nggak ikut sampai keluar map gitu, tapi
tetap di sini, cuman player-nya bisa mentok ke, ujung map gitu. Sama entar di ujung sana juga gitu, tapi saya contohin di ujung sebelah sini. Nah, terus untuk trigger-nya itu ada boss fight zone ini. Nah, boss fight zone ini sebenarnya bentuknya box collider biasa saja. Nah, terus, ini tuh ukuran box collider sih cuman segini. Jadi ketika dia masuk, ini ada trigger enter, di sini ada kamera kamera manager itu ada script sebelah sini. Kamera manager itu, yang, eee, bertanggung jawab untuk mengatur kamera. Jadi kayak kamera mana yang menjadi prioritas yang lebih tinggi itu akan ditampilkan. Nah, jadi untuk kamera utama itu entar bakal 10 dan yang bukan kamera utama itu 0. Nah, itu entar kebalik kalau misalnya dia ke-trigger, di mana ke-trigger itu ada hubungannya sama kamera register gitu. Nah, ini saat kameranya enable atau disable, sebagai main kameranya gitu. Nah, jadi main kameranya ada di sini, terus nanti untuk script, kamera register itu ada di player cam sama di boss cam. Nah, terus nanti untuk setnya itu ada di trigger. Trigger ini tadi yang box collider itu, terus ini ada script-nya juga, yaitu trigger zone. Jadi ketika, compare tag itu masuk ke dalam trigger zone itu, nah yang enter, dan exit itu akan Eee, menjalankan kondisinya seperti itu. Nah, di sini kondisinya adalah kondisi pergantian kamera. Jadi ketika masuk, itu dia bakal menaikkan prioritas kamera boss fight ini, mhm, yang ini prioritas jadi 10. Nah, terus menurunkan prioritas kamera yang, player cam ini, jadi 0, seperti itu. Nah, entar akan kebalik kalau misalnya player udah keluar dari, trigger zone itu. Nah, nanti, terus untuk melewati selanjutnya ini karena, bos ini, apa namanya, collider zone-nya sangat gede, jadi, player nggak bisa langsung kabur aja. Udah gitu, eee, untuk mekanisme boss fight-nya ini kan juga termasuk sesuatu yang harus diingatlah attack pattern-nya, jadi nggak bisa langsung dilewati, itu ya kurang lebih kemauan saya. Nah, jadi ketika, health atau apa, boss ini sudah selesai baru nanti player itu bisa, eee, melanjutkan perjalanannya sampai ke ujung map ini. Nah, untuk skrip lebih lengkapnya itu diselesaikan oleh rekan Aditya karena tadi seperti saya bilang dia yang mengatur health-nya, jadi skripnya lebih enak, dia yang ngatur. Untuk skrip saya sampai segini saja, kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.